Halo teman, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap berbahagia selalu ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat alur film lainnya, tentunya yang lebih menarik. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Mother Job yang dirilis pada tahun 2017. Bagaimana keseruan dari film ini? Mari kita simak bersama-sama. Di awal cerita film diperlihatkan seorang pemuda bernama Hyun sedang mencari pekerjaan. Hyun pun menemui teman lamanya yang bernama Min Seo di sebuah bar untuk menanyakan sebuah pekerjaan. Tak lama setelah berbincang dengan Min Seo, Hyun pun datang ke tempat karaoke untuk melamar pekerjaan. Dan dikarenakan tempat karaoke membutuhkan satu pekerja, maka dia pun langsung diterima di sana. Besok harinya Hyun pun memulai pekerjaan barunya. Lalu pada saat sedang membersihkan WC, tiba-tiba masuklah seorang wanita dalam keadaan mabuk. Dan wanita tersebut bernama Yuson. Yuson pun sedikit menggoda dan merayu Hyun. Nampaknya Yuson sedikit tertarik kepada penampilan Hyun. Pada saat duduk sambil membersihkan gelas, Hyun pun disuruh bosnya untuk mengecek room nomor 10. Pada saat hendak masuk ke dalam room, Hyun pun kaget melihat Yuson sedang melakukan pengecoran bersama kliennya. Sebelum keluar room, kliennya pun memasukkan uang ke neneknya si Yuson. Ketika sedang membersihkan ruangan itu, Yuson kembali menggoda dan merayu Hyun. Dia pun memberikan uang hasil pengecoran bersama pria tadi kepada Hyun. Shin pun berpindah ke rumah Hyun. Hyun yang baru terbangun dari tidurnya langsung membayangkan dirinya sedang melakukan pengecoran dengan Yuson. Dan tak lupa sambil memainkan batang singkongnya yang terlanjur celegang. Singkat cerita, pada malam hari Hyun pun berkumpul bersama teman-temannya sambil mabuk-mabukan. Dan di sana ternyata ada mantan Hyun yang ikut berkumpul. Setelah selesai makan dan minum pun terlihat mantan Hyun yang sangat mabuk. Hyun pun membawa mantannya ke rumahnya. Akan tetapi singkong Hyun celegang melihat mantannya tertidur sembari ngadengkak. Dan terjadilah pengecoran di antara mereka. Tak lama setelah bangun, mantannya kaget melihat pembungkus gunungnya sudah terbuka dan meminta Hyun untuk tidak melakukannya lagi karena dia sudah tidak berhubungan lagi dengan Hyun. Shin berpindah di mana ketika Hyun berada di tempat kerjanya, di mana Hyun sudah mulai berani memijit kaki dari Yuson sampai mengantarkan pulang ke rumahnya. Min Seo pun berterima kasih kepada Hyun karena sudah mengantar ibunya pulang ke rumah. Karena semalam ia melihatnya dan Hyun pun terkaget. Lalu Yuson pun datang dan menyapa Hyun, namun terlihat Hyun tidak meresponnya. Ia lalu masuk ke sebuah room dan melihat anaknya yang sedang tertidur karena mabuk. Ia pun sadar karena hal itu Hyun tak merespon dirinya. Ia lalu pergi menemui Hyun dan membicarakan hal itu karena bingung harus bagaimana. Yang kenyataannya Hyun adalah teman anaknya. Yuson pun akhirnya pulang ke rumahnya. Saat sedang di rumah, Yuson terkaget melihat Hyun yang datang mengantar Min Seo yang sudah mabuk parah. Setelah membawa Min Seo ke kamarnya, kemudian mereka berdua mengobrol bersama. Dan Yuson menceritakan kehidupannya kepada Hyun, di mana Yuson telah lama bercerai dengan suaminya. Mendengar hal itu, Hyun pun menenangkan Yuson. Dalam hati mas senang ya dapat janda gurih. Hyun pun mengatakan sebenarnya ia menyukainya. Hyun pun memeluk Yuson dari belakang dan sesekali menggoyangkan bujurnya. Esok paginya Hyun dibangunkan Yuson yang menginap di rumahnya. Mereka bertiga pun sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, Hyun mengajak Yuson untuk berjalan-jalan. Mereka kemudian pergi ke sebuah taman dan menikmati hari itu layaknya sepasang merpati yang sedang bergair. Malam harinya mereka kembali lagi ke rumah. Hyun yang mengintip Yuson sedang di kamar langsung masuk ke dalam kamar Yuson. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan pengecoran.
Besok paginya Min Seo pun pulang dan membawa pacar barunya, yang ternyata pacar Min Seo adalah mantan Hyun. Mereka berdua pun terkaget. Setelah memperkenalkan pacarnya, Min Seo membawa pacarnya ke kamar, dan tak lama di situ mereka pun berwekuk ria, pengencrotan lagi. Sementara itu Hyun datang menggoda Yuson yang sedang membuat perkedel di dapur, dan Yuson pun terangsang dan mereka pun melakukan pengencrotan di dapur. Setelah selesai berwekuk ria, Yuson masuk ke dalam kamar anaknya untuk mengajak mereka makan, yang baru saja selesai melakukan pengencrotan. Terlihat pacarnya itu masih menyimpan buceng di mulutnya yang belum tertelan. Dan setelah menelan, pacarnya pun menjawab ajakan Yuson untuk makan bersama, dan mereka berempat pun makan bersama. Shin pun berpindah ke tempat kerja Hyun. Lalu saat sedang memeriksa room, Hyun melihat bosnya yang sedang menggoda Yuson yang sedang menangis. Ketika bosnya pergi, ia lalu menanyakan apa yang terjadi. Namun Yuson tak menjawabnya. Singkat waktu, ketika Hyun akan pulang, ia mendengar suara jeritan di salah satu room, yang ternyata bosnya yang sedang memaksa Yuson untuk melakukan pengencrotan dengannya. Ia pun lalu memukul bosnya hingga tepar. Hyun pun membawa Yuson pergi sambil menanyakan apa yang terjadi kepada Yuson. Dan akhirnya Yuson menceritakan kepada Hyun di mana ia sedang terlilit hutang Bang Emok dan terpaksa harus bekerja menjadi seorang PL. Mendengar hal itu, Hyun pun bingung dan tak bisa mengatakan apa-apa. Saat larut malam, Hyun keluar dari kamar dan mengecek Min Seo. Setelah itu ia pergi ke kamar Yuson. Di sini ia mengatakan akan terus menemani Yuson, dan tak lama setelah itu mereka pun melakukan pengencrotan. Aduh, gombalan lelaki celagang. Esoknya Hyun melihat Yuson yang sedang diwekuk paksa oleh dua orang kolektor Bang Emok. Hal itu membuat Hyun kesal dan marah. Ia lalu pergi membawa pisau dan membunuh kedua kolektor itu dengan pisaunya. Hyun pun ditangkap polisi dan dipenjara di Polda Jabar. Yuson pun duduk sendiri sambil tersenyum, mengingat waktu-waktu yang indah saat berwekuk ria dengan Hyun. Dan film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang menonton film ini sampai selesai. Alangkah baiknya menonton film ini secara langsung. Terima kasih.